Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan topik kapal induk dan hukum Archimedes dalam bahasan sains dan pandangan Al-Quran. Perkembangan teknologi rekayasa maritim telah membawa manusia pada salah satu prestasi terbesar, yaitu penciptaan kapal induk atau kapal raksasa dengan bobot ratusan ribu ton yang mampu mengapung melintasi samudra, menantang hukum gravitasi, dan menghadirkan rasa takjub kita. Di balik kemampuan kapal induk yang terbuat dari material baja, di mana kita ketahui bahwa baja memiliki kepadatan massa atau berat jenis jauh lebih tinggi dibanding berat jenis air. Namun, kapal induk mampu mengarungi samudra yang dalam dan luas. Hal ini disebabkan karena kapal induk memenuhi prinsip dasar fisika, yaitu hukum Archimedes. Topik ini akan mengungkap rahasia ilmiah di balik kemampuan kapal induk mengapung, sekaligus menjelaskan lebih dalam bagaimana fenomena hukum Archimedes ini, serta pemahaman bagaimana keajaiban alam yang diungkap sains sejalan dengan pandangan Al-Quran tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah dan fungsi kapal induk. Sejak pertama kali kapal induk diperkenalkan, telah menjadi pusat kekuatan maritim yang mampu meluncurkan pesawat tempur sekaligus menyediakan dukungan udara untuk suatu operasi militer, sehingga kapal induk telah memainkan peran yang sangat strategis dalam sejarah militer modern. Kapal induk bukan hanya sebuah keajaiban teknologi, akan tetapi juga simbol kekuatan militer suatu negara, sehingga kehadirannya di berbagai belahan dunia memberikan dukungan logistik dan udara yang signifikan, sehingga memungkinkan negara melindungi kepentingannya jauh dari wilayah daratannya. Kehadiran kapal induk pada suatu peperangan memungkinkan negara memiliki proyeksi kekuatan yang signifikan, karena adanya kapal induk memungkinkan kekuatan militer suatu negara ditempatkan di berbagai belahan dunia dengan cepat dan efektif. Hal ini membuat kapal induk merupakan aset penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan suatu negara. Pada masa damai, kapal induk sering digunakan dalam misi kemanusiaan dengan tujuan mulia seperti bantuan bencana dan evakuasi. Dengan ukurannya yang besar dan fasilitas yang lengkap, kapal induk dapat dengan cepat dikerahkan ke daerah-daerah yang terkena bencana alam untuk menyediakan bantuan medis, logistik, dan perlindungan. Teknologi modern memungkinkan pengembangan kapal induk yang lebih baik, sehingga menjadi salah satu kapal terbesar dan terkompleks di dunia, termasuk penggunaan material kapal yang lebih efisien, penggunaan radar dengan sistem integrasi yang canggih, serta penggunaan sistem persenjataan yang mumpuni yang memungkinkan kapal beroperasi lebih efektif baik dalam situasi damai maupun dalam situasi perang. Penggunaan baja sebagai material utama kapal. Baja dipilih sebagai material konstruksi utama dan ideal untuk kapal induk karena kombinasi yang unik
antara kekuatan sebagai faktor daya tahan kapal dan kelenturan yang mampu dibentuk menjadi struktur yang besar dan kompleks. Baja memiliki sifat mekanik yang memungkinkan kapal induk mampu menahan tekanan eksternal yang besar dari air laut dan beban berat yang ada di atasnya, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi laut yang dinamis. Di samping itu, baja memiliki sifat tahan korosi. Hal ini merupakan faktor penting mengingat kondisi lingkungan laut yang keras dengan kombinasi kekuatan, kelenturan, dan tahan korosi memungkinkan kapal induk tetap stabil dan kokoh di tengah laut, bahkan dalam kondisi cuaca yang buruk sekalipun. Seiring perkembangan teknologi, saat ini terus dikembangkan material yang lebih ringan namun lebih kuat dari baja, sehingga memungkinkan kapal induk menjadi lebih efisien dalam penggunaan energi dan daya tahannya. Hukum Archimedes merupakan dasar ilmiah di balik fenomena mengapungnya benda di air. Hukum ini menyatakan bahwa semua benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya ke atas ini yang menyebabkan kapal induk mengapung, walaupun kita tahu berat kapal induk ratusan ribu ton, namun masih dapat mengapung di atas air. Pemahaman tentang gaya ke atas ini menunjukkan betapa pentingnya hukum Archimedes dalam mengembangkan alat-alat militer yang sangat strategis. Sebelum menjelaskan mekanisme hukum Archimedes, coba perhatikan dahulu sebuah benda padat atau pejal atau tidak memiliki rongga, dan saat benda tersebut dimasukkan ke air, maka benda tersebut akan tenggelam. Hal ini dikarenakan benda tersebut memiliki berat jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya ke atas yang diterimanya. Akibatnya, gaya gravitasi lebih dominan menarik benda ke bawah dibandingkan gaya yang mendorong ke atas, yang pada akhirnya benda tenggelam. Pada kasus kapal induk berbeda. Walaupun kapal terbuat dari baja yang memiliki kepadatan massa jauh lebih tinggi dari air, namun kapal tersebut telah dirancang memiliki rongga atau ruang kosong yang besar di dalam kapal, sehingga membuat volume total kapal jauh lebih besar dibandingkan dengan volume material baja yang digunakan sebagai bodi kapal. Ketika kapal induk berada di air, maka kapal memindahkan sejumlah besar air yang setara dengan volume bagian kapal yang berada di bawah permukaan air, atau dapat diartikan bahwa gaya ke atas yang dihasilkan oleh volume yang dipindahkan cukup besar untuk mengimbangi berat kapal, sehingga kapal tersebut dapat mengapung. Konsep gaya ke atas atau gaya apung ini merupakan kunci dalam memahami bagaimana kapal sebesar dan seberat kapal induk tetap bisa berada di permukaan air. Bagi air yang berada di bawah kapal secara otomatis mengetahui bahwa kapal memiliki rongga. Hal ini ditunjukkan melalui distribusi tekanan yang ada pada badan kapal, karena
tekanan pada permukaan air sebanding dengan berat benda di atasnya, maka air akan mendorong kapal ke atas sesuai dengan volume air yang dipindahkan oleh bagian bodi kapal yang terendam. Dengan kata lain, desain dari bentuk kapal yang memiliki ruang kosong atau berongga yang cukup besar akan mengatur air yang berada di bawah kapal untuk menyesuaikan dengan distribusi tekanan yang ada sepanjang bodi kapal, dengan pusat gravitasi yang rendah dan stabilitas yang tinggi, sehingga kapal dapat mengapung dengan aman meskipun memiliki berat yang sangat besar. Ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan hukum Archimedes. Kapal induk yang kokoh di tengah samudra mengundang kekaguman bagi siapa saja yang melihatnya. Keajaiban ini tidak hanya dijelaskan melalui hukum Archimedes, akan tetapi mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta dengan hukum-hukum yang teratur. Kitab suci Al-Quran tidak memuat ayat yang secara langsung membahas hukum Archimedes, namun demikian terdapat beberapa ayat yang cukup relevan dan secara tersirat dapat dikaitkan dengan fenomena hukum Archimedes yang mengatur bagaimana benda-benda dapat mengapung di air. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang relevan terhadap fenomena hukum Archimedes di antaranya. Pertama, coba perhatikan surat Al-Mulk ayat 19 yang artinya sebagai berikut. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengkatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan bagaimana burung dapat terbang dengan memanfaatkan hukum aerodinamika yang juga merupakan hukum alam atau sunatullah, yang mirip dengan bagaimana kapal mengapung dengan memanfaatkan hukum Archimedes. Meskipun hukum Archimedes berbicara tentang gaya apung di air, prinsip fisika seperti gaya angkat dan keseimbangan juga merupakan bagian dari sunatullah, yaitu hukum-hukum Allah di alam semesta yang membuat berbagai fenomena, termasuk terapungnya kapal induk dan terbangnya burung. Kedua, perhatikan surat Al-Hajj ayat 65 yang artinya sebagai berikut. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ayat ini menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menundukkan alam untuk kepentingan manusia, termasuk kapal yang berlayar di laut. Secara tidak langsung, ayat ini merujuk pada hukum Archimedes yang memungkinkan kapal untuk mengapung dan berlayar adalah bagian dari sistem yang Allah atur dengan kebijaksanaannya. Ketiga, perhatikan surat Yasin ayat 41 dan 42 yang artinya sebagai berikut. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain
seperti apa yang mereka kendarai. Ayat ini secara khusus berbicara tentang kapal sebagai sarana transportasi yang Allah ciptakan untuk manusia, yang dapat dikaitkan dengan prinsip hukum Archimedes yang memungkinkan kapal besar untuk mengapung meskipun membawa beban yang berat. Hukum Archimedes sebagai bagian dari sains merupakan salah satu wujud kebesaran Allah dalam menciptakan hukum alam atau sunatullah yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi dalam mendukung kehidupannya. Keempat, perhatikan surat An-Nahl ayat 14 yang artinya sebagai berikut: dan dialah yang menundukkan laut untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menundukkan laut untuk kemaslahatan manusia, termasuk dalam hal pelayaran kapal. Oleh karenanya, hukum Archimedes yang memungkinkan kapal untuk mengapung adalah salah satu bentuk penundukan alam oleh Allah untuk kepentingan manusia. Kapal induk yang merupakan kapal terbesar juga bergantung pada hukum ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk bersyukur atas nikmatnya berupa kemampuan untuk memanfaatkan hukum alam ini. Refleksi spiritual melalui pengamatan sains. Fenomena kapal induk yang mengapung di samudra dapat menjadi refleksi spiritual yang mendalam, yaitu saat kita memahami bagaimana hukum Archimedes bekerja pada kapal induk, kita dapat merenungkan kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta dengan aturan yang begitu sempurna. Rekayasa teknologi maritim yang memungkinkan kapal induk mengapung di samudra merupakan salah satu contoh bagaimana Allah memberikan manusia kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan hukum alam. Kehebatan ini mengingatkan kita pada kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta dengan hukum-hukum yang teratur dan memungkinkan kita untuk mengeksplorasi dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan manusia. Kesimpulan, hukum Archimedes merupakan hasil penalaran ilmiah yang mendalam, hasil kebijaksanaan manusia dalam memahami hukum alam yang Allah ciptakan, di mana kapal induk yang memiliki desain berongga sehingga memiliki volume yang besar yang memungkinkan kapal memindahkan sejumlah besar air atau terciptanya gaya apung yang cukup untuk menahan berat kapal. Kapal induk yang dirancang berdasarkan prinsip Archimedes merupakan bukti bagaimana manusia dapat menggunakan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yang besar. Hal ini mengingatkan kita untuk pentingnya mencari ilmu dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan etika dan moral Islam. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menjelaskan hukum Archimedes, beberapa ayat
telah menunjukkan bagaimana Allah menciptakan dan mengatur alam semesta dengan hukum-hukum tertentu, seperti fenomena mengapungnya kapal memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana hukum alam tersebut bekerja di alam semesta. Al-Quran seringkali mengajak manusia untuk merenung dan belajar dari alam, yang tidak hanya memberikan wawasan ilmiah, tetapi juga memperkuat keimanan dan rasa syukur terhadap penciptaan yang luar biasa ini. Sebagai penutup, kapal induk sebagai karya manusia yang kompleks dan mengagumkan karena memanfaatkan hukum Archimedes yang merupakan salah satu dari sekian banyak hukum alam yang telah ditetapkan sejak awal penciptaan dan merupakan sunatullah yang sempurna. Hal ini mengajarkan kita tentang keteraturan dan keadilan Allah dalam menciptakan alam semesta yang seimbang dan harmonis. Sekian, melalui perenungan yang singkat ini, mari kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dikaruniai kemampuan mengembangkan sikap yang lebih bijaksana dan senantiasa bersyukur atas karunia-Nya yang tak terhingga, serta ditambah keyakinan kita terhadap kebesarannya. Terima kasih atas perhatian dan support-Nya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.